Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jakir Aprian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema AI Resume Analyzer. AI Resume Analyzer merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk membantu proses analisis CV atau resume secara otomatis. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui kualitas resume yang dimiliki, memperoleh penilaian berdasarkan beberapa aspek penting, serta mendapatkan saran perbaikan agar resume menjadi lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum masuk ke prototype, ada model training yang akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nila Zahra dengan NIM 40013. Di sini akan melanjutkan dan juga menjelaskan pengerjaan dari kami. Di sini kita membuat AI Resume Analyzer Machine Learning yang mengklasifikasi data CV dan meresume untuk menilai kualitas, kategori, dan relevansi kandidat menggunakan Machine Learning atau NLP. Pada tahapan-tahapan itu kita akan ada data collection, data processing, feature engineering, modeling, dan evaluation. Yang pertama itu ada import library, yang mana dia tuh mengimport semua library untuk kebutuhan visual, machine learning, dan juga dipastikan sistem ini tetap jalan. Nah, yang kedua itu ada data collection, yang mana pada tahap ini membuat data set CV, resume yang digunakan untuk pelatihan model AI Resume Analyzer. Nah, pada 5 baris pertama dataset itu dia membaca ada 7 kolom yang mana itu ada resume ID, resume text, education, experience year, skill, job role, dan kategori. Yang mana ini juga pada sel ini dia menganalisis apakah ada missing value atau tidak. Karena ini jumlahnya 0, maka di sini tidak ada missing value. Selanjutnya kita langsung ke EDA. Nah, pada output EDA ini, dataset overview-nya itu jumlah resume dari dataset tersebut ada 10.000, fiturnya itu ada 8, dan jumlah kategori ada 48. Dan ini menginputkan juga ada top 10 kategori, yang mana kategori teknologi memiliki jumlah resume yang paling banyak, yaitu ada 2.511 data. Dan di posisi kedua itu ada data and analytics ada 500 sekian. Dan ini tuh untuk tabel-tabel dari EDA yang pertama ada distribusi kategori resume, yang tadi disebutkan lagi yaitu top 10. Yang paling pertama itu ada teknologi yang paling banyak. Ini juga mengambil top 15 kategori resume, yang mana teknologi tetap yang paling banyak. Selanjutnya untuk distribusi panjang resume merupakan histogram yang memperlihatkan penyebaran jumlah kata pada setiap resume dalam dataset. Berdasarkan pada grafik ini terlihat juga bahwa sebagian besar resume itu memiliki panjang dari 18 hingga 21 kata atau sampai 20, dengan puncak distribusi itu terdapat pada 19 sampai 20 kata. Dan jumlah resume ini berkurang pada panjang di bawah 17 maupun di atas 22 kata yang turunnya. Jadi grafik distribusi panjang resume ini menunjukkan bahwa mayoritas resume dalam dataset tersebut itu terdiri dari sekitar 19 sampai 20 kata dengan rentang umum antara 18 hingga 21 kata, menunjukkan bahwa panjang relatif konsisten itu menggunakan metode IDF yang dapat dilakukan pada data memiliki ukuran teks yang cukup seragam. Lalu konsistensi panjang resume ini juga membantu model machine learning dalam mempelajari pola teks secara stabil. Kan yang selanjutnya itu ada box plot panjang resume, yang mana panjang resume dalam dataset relatif homogen, yang mana sebagian besar resume memiliki panjang 18 hingga 20 kata, yang terdapat sedikit outlier sehingga kualitas data cukup baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Selanjutnya ada top 20 kata yang paling sering muncul itu, yang pertama itu ada skill, yang mana dia tuh muncul kurang lebih dari 11.000 kali. Kata yang kedua itu ada experience, yang mana dia tuh muncul sekitar 10.000 kali. Selanjutnya kita masuk ke distribusi pengalaman kerja kandidat. Berdasarkan histogram distribusi ini, pengalaman bekerja itu mayoritasnya itu dari 2 hingga 4 tahun, dengan rata-rata pengalaman bekerjanya 3,13 tahun, dan menunjukkan bahwa data juga didominasi oleh kandidat dengan tingkat pengalaman bekerja menengah, dan juga terdapat kandidat tanpa pengalaman kerja selama 0 tahun hingga kandidat berpengalaman selama 30 tahun, namun jumlah kandidat dengan pengalaman tinggi itu relatif sedikit sekali, sehingga data cenderung miring ke kanan. Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa dataset mencakup berbagai tingkat pengalaman bekerja dan dapat digunakan untuk mengenali hubungan antara pengalaman kandidat dan proses klasifikasi dari resume yang akan dilakukan. Selanjutnya kita ke data processing. Di sini tuh ada data processing resume analyzer, di mana di sini tuh dia akan menangani missing value, lalu ada experience yours, lalu ada resume text, skill, dan education kategori education atau kategori. Yang mana di sini juga menunjukkan bahwa proses data cleaning akan dilakukan dan telah berhasil dilakukan. Setiap kolom yang kosong juga udah ditangani dengan metode yang sesuai dilakukan pada kode ini. Selanjutnya ada deteksi outlier pada resume analyzer, yang mana ini tuh mendeteksi dan juga menangani outlier pada kolom word count, yang tujuannya itu agar nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak mempengaruhi hasil analisis atau model machine learning yang dibuat. Untuk ini juga ada jumlah atau hasil outlier word count yang dibuat menjadi box plot word count. Ini sebelum handling dan ini setelah capping. Oke, kita jelaskan dulu yang sebelum handling, yang mana ini tuh terlihat satu titik lingkaran di atas whisker ini. Titik ini tuh merupakan outlier, yaitu dengan data jumlah kata yang lebih tinggi dibanding mayoritas data, yang mana bisa terlihat itu ada 26. Lalu pada box plot ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kisaran sekitar dari 18 hingga 21 kata dengan median sekitar 20 kata. Lalu yang sebelah kanan ada yang setelah capping, yang mana di sini itu outliernya tuh titik outlier sudah tidak terlihat lagi, yang mana nilai sebelumnya itu melebihi batas yang telah diubah menjadi upper bound sehingga masuk ke dalam rentang yang diperbolehkan. Distribusi data ini menjadi lebih stabil tanpa menghilangkan data dari dataset. Jadi meskipun box plot hanya memperlihatkan satu titik, hasil perhitungan program yang menyatakan terdapat 6 outlier tetap benar karena dihitung langsung dari data menggunakan metode IQR.
Selanjutnya ada feature engineering. Ini tuh pada tahap ini bertujuan untuk melakukan fitur baru dari data, teks, dan numerik agar model machine learning yang dibuat itu dapat memahami pola dengan lebih baik. Nah, pada feature engineering ini menambahkan beberapa fitur yang berasal dari data asli, yaitu skill count, word count, char count, lalu ada education level, dan job category. Yang mana fitur ini memberikan informasi seperti jumlah skill, panjang resume, status pengalaman kerja, dan kompetensi pekerjaan. Selanjutnya ada encoding fitur categorical, yang mana itu tahap encoding fitur categorical, proses mengubah data yang masih berbentuk teks menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Berdasarkan output ini, seluruh proses encoding berhasil dilakukan dan menghasilkan dataset akhir dengan 10.000 baris dan 15 kolom. Baris dan 15 kolom ini yang telah disiap digunakan pada tahap latihan nanti dan evaluasi model machine learning. Selanjutnya itu ada modeling AI resume yang mana itu bertujuan untuk membagi dataset menjadi dataset yang menjadi data training dan testing juga, dan melatih beberapa model machine learning menggunakan klasifikasi kategori CV. Kode ini tuh membangun model machine learning yang mana untuk menghasilkan kategori resume menggunakan kombinasi IDF sebagai fitur teks dan super vector mesin. Untuk sebagai algoritma klasifikasinya, berdasarkan output yang diperoleh juga, model ini tuh berhasil dilatih dan meningkatkan akurasi yang sangat tinggi. Pada bagian classification report ini, 1000 data dibagi menjadi 800 data dilatih dan 200 diuji coba. Nah, setelah proses pelatihan model ini dilakukan, memperoleh akurasi 100% dan juga dengan nilai precision, recall, dan F1 score masing-masing memiliki nilai 1.00 atau 100%. Yang mana pada seluruh kelas ini, hasilnya menunjukkan bahwa model ini mampu mengklasifikasikan data uji dengan sangat baik. Selanjutnya kita ke training multimodel, yang mana digunakan untuk membandingkan performa 3 algoritma klasifikasi, yaitu dari support vector machine atau SVM, lalu logistic regression, dan random forest. Lalu evaluasi ini tuh menggunakan metric akurasi, precision, recall, F1 score, dan pada data yang diuji, dan hasil ujian itu menunjukkan bahwa SVM memberikan performa dengan nilai yang paling baik dan besar. Sementara itu random forest juga memberikan performa yang sangat tinggi dengan nilai 0,9 sekian. Regression memperoleh nilai juga 0,9 sekian. Lalu dari hasil output semua ini tuh, berdasarkan hasil di sini, SVM itu dipilih sebagai model akhir yang karena memberikan hasil klasifikasi yang paling baik daripada dataset AI Resume Analyzer. Selanjutnya ada training evaluation pada AI Resume Analyzer. Selanjutnya kita ke tahap training evaluation, yang mana tahap training dan evaluasi model akhir ini membangun model support vector machine menggunakan fitur IDF dan fitur numerik. Hasil evaluasi ini juga menunjukkan bahwa model memperoleh nilai akurasi, precision, recall, F1 score, ROC dan AUC masing-masing sebesar 100%, sehingga mampu mengklasifikasikan seluruh data uji dengan benar. Selain itu juga hasil pemeriksaan overfitting menunjukkan point dan akurasinya itu sama-sama sebesar 100% dengan gap accuracy-nya tuh 0,00, yang mana ini tuh mengindikasi bahwa model memberikan performa yang konsisten pada data yang telah dilatih maupun data yang diuji. Model ini juga dinilai sangat baik untuk melakukan klasifikasi kategori resume pada dataset yang digunakan, meskipun evaluasi tambahan pada tahap baru juga tetap disarankan untuk memastikan kemampuan generalisasinya. Selanjutnya ada evaluation pada AI Resume Analyzer, yang mana tahap itu digunakan untuk mengevaluasi model terbaik menggunakan visualisasi Computational Matrix. Nah, Computational Matrix ini menunjukkan bahwa model Super SPM ini berhasil mengklasifikasi seluruh data pada 15 kategori resume terbesar dengan benar. Ditunjukkan juga nilai yang berada pada diagonal utama itu pada diagonal utama, sedangkan seluruh sel di luar diagonal itu bernilai 0. Dan juga ini ada 502 resume kategori teknologi yang diprediksi sebagai teknologi. 114 resume data dan analisis diprediksi dengan benar sebagai data dan analisis juga, dan lainnya. Selanjutnya ada cross validation AI Resume Analyzer, yang mana kode itu melakukan cross validation terhadap SPM, yang mana tujuannya itu menguji apakah model memiliki performa yang konsisten atau sehingga hasil evaluasi tidak hanya bergantung pada satu kali pembagian data latih dan data uji. Dataset ini dibagi menjadi 5 bagian, yang mana setiap bagian itu secara beriringan digunakan untuk sebagai data uji, sementara 4 bagian lainnya digunakan untuk sebagai latih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fault memperoleh akurasinya itu sebesar 100%, sehingga menghasilkan mainan akurasi juga 100%. Standar deviasinya itu 0, dan confidence intervalnya itu kurang lebih 0 juga. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model itu memiliki performa yang sangat konsisten pada setiap pembagian data. Selanjutnya itu ada menyimpan model, yang mana itu untuk menyimpan model terbaik agar bisa digunakan tanpa harus men-training ulang. Itu ada modeling fixed, yang mana ini tuh digunakan untuk memprediksi posisi pekerjaan berdasarkan isi resume yang menggunakan metode TF, IDF, dan algoritma super SPM itu berbeda dengan model sebelumnya yang memprediksi kategori pada model ini. Nah, pada model ini target yang diprediksi adalah job role. Pada tahap ini tuh model mengklasifikasi menggunakan TF, IDF sebagai representasi fitur teks dan SPM sebagai algoritma klasifikasi dengan prediksi berupa job role. Dataset juga terdiri dari 1000 resume diubah menjadi 926 fitur IDF, dan hasil evaluasi juga menunjukkan akurasi sebesar 100%, dengan nilai precision-nya juga dengan nilai precision, recall, F1 score memiliki masing-masing sebesar 1 atau 100% pada seluruh kelas, sehingga model ini mampu mengklasifikasikan posisi pekerjaan dengan sangat baik pada dataset yang digunakan. Lalu selanjutnya pada model TF, IDF, label encoder, mapping ini tuh berhasil disimpan agar bisa digunakan kembali untuk pengimplementasian aplikasi AI Resume Analyzer tanpa perlu melakukan proses ulang. Dan untuk kesimpulannya, yang proyek ini yang telah dibuat itu adalah AI Resume Analyzer yang berhasil dibangun
sistem klasifikasinya untuk mengelompokkan CV ke dalam kategori pekerjaan menggunakan pendekatan machine learning dengan tahapan yang pertama itu data collection, yang mana dataset ini dari dataset CV yang digunakan itu terdiri dari informasi seperti teks resume, dari pendidikan, pengalaman, skill, dan juga kategori pekerjaan yang ditargetkan sebagai klasifikasi. Yang kedua itu ada EDA, yang mana itu dia tuh menganalisis untuk memahami distribusi kategori CV, panjang dokumen serta pola pada data resume yang dianalisis. Selanjutnya itu ada data processing, yang mana tahap data processing itu mencakup penanganan missing value, penghapusan data yang tidak relevan, atau yang double atau duplikat, serta pembersihan data juga agar proses machine learning dan siap diproses oleh model. Selanjutnya itu ada fitur engineering, yang mana itu membuat fitur tambahan seperti panjang teks resume atau yang tadi dibaca pada word count untuk meningkatkan kualitas informasi dari model yang digunakan. Selanjutnya ada modeling. Pada modeling ini tuh ada beberapa algoritma machine learning yang dilatih dan juga dibandingkan. Lalu di sini tuh dipilih juga model yang terbaik itu performanya yang mana. Lalu ada evaluation, dan evaluasi model ini tuh menggunakan confusion matrix untuk melihat performa faktor yang paling berpengaruh, yang mana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang telah rekan saya sampaikan tentang training model, ini adalah hasil prototipe dari training tersebut. Untuk modelnya sendiri menggunakan TF-IDF, kemudian algoritma yang digunakan adalah ML atau Machine Learning, dan input yang bisa dimasukkan ke sini adalah berbasis file PDF atau doc. Di sini saya akan mencontohkan dua resume yang berbeda. Pertama punya saya, Zakir Aprian, ini isiannya. Kemudian yang kedua punya Naila Azahra, dan ini juga isiannya. Cara menggunakan aplikasi ini, drag and drop atau klik upload, pilih di mana file yang akan diuploadnya, kemudian open, dan otomatis prototipe ini akan menganalisis isi PDF tersebut berdasarkan hasil training yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah analisis selesai, maka akan ditampilkan beberapa kategorinya di sini, mulai dari summary, kemudian experience, dan education. Langkah yang selanjutnya, analisis resume. Klik button yang ada di sini, kemudian prototipe akan menganalisisnya dan mencocokkannya ke pekerjaan apa yang cocok. Dan ini adalah hasil analisis dari AI-nya. Untuk result analisisnya terprediksi di kategori teknologi. Kemudian summary-nya, predikat role-nya adalah machine learning, kemudian kategorinya adalah teknologi. Posisi yang paling sesuai yang pertama adalah AI atau machine learning specialist, dengan kecocokannya adalah 100%. Kecocokan ini disesuaikan dengan dataset yang kami gunakan dari Kaggle dengan jumlahnya yaitu 10.000. Posisi yang kedua yaitu Machine Learning Engineering dengan tingkat kecocokan adalah 97%, dan yang terakhir IT Konsultan, tingkat kecocokannya 76%. Kemudian resume yang kedua yaitu punya Naila Azahra. Ini adalah analisis awal dari resume Naila Azahra. Summary-nya ada ini, mahasiswa program teknik informatika. Kemudian ini untuk experience-nya, dan ini education-nya. Kemudian lakukan analisis resume. Dan hasilnya adalah predikat yang cocok, yaitu operation atau supply chain. Predikat role-nya operation ini, dan kategorinya operation and supply chain. Posisi yang paling sesuai yang pertama yaitu operation manager dengan tingkat kecocokannya 100%. Yang kedua data science, tingkat kecocokannya 80%, dan yang ketiga adalah IT project manager, tingkat kecocokannya 58%. Demikianlah demonstrasi aplikasi AI Resume Analyzer yang telah kami buat. Melalui aplikasi ini, proses evaluasi resume dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan objektif dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Harapannya, aplikasi ini dapat membantu para pencari kerja dalam meningkatkan kualitas resume sehingga memiliki peluang yang lebih baik dalam proses rekrutmen. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman yang telah menyaksikan video demonstrasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.